Melihat petir pil lagi, awan gelap tebal berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi, yang baru saja muncul di cakrawala, terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi sangat gelap. Hanya ketika kilat berwarna perak menembus awan gelap, lembah di bawah akan menyala. Aroma obat di atas panggung telah mencapai puncak kejenuhan saat awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alami di sekitar panggung batu ditarik oleh wewangian pil ini, memancarkan sedikit getaran saat melakukannya. Api hijau giok terbakar dengan ganas di dalam kuali obat. Pil obat berbentuk bola berwarna hijau merah perlahan berputar di udara di atas nyala api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan darinya. Energi bertabrakan dengan dinding kuali obat, memancarkan suara logam yang berdentang. Xiao Yan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya. Kelopak matanya perlahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Pembentukan pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika kemauannya tidak mendukung dia dari dalam hatinya, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk berhasil. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiao Yan. Dia tampak sangat lemah. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih tidak berarti banyak keadilan. Serahkan pil kilat pada diriku yang dulu, kamu bisa istirahat sebentar. Tang Zhen bangun dari keadaan bersemangatnya. Dia buru-buru berbicara dengan kedua tangannya menangkup saat melihat kondisi Xiao Yan yang lemah. Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil lightning ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao Yan terengah-engah, "Kepala lembah Tang, serahkan masalah pil lightning kepadaku." Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa pil lightning ini tidak akan dapat menyakiti saya yang lama. Bagaimana Anda masih bisa menerima pil lightning ini dalam kondisi Anda saat ini? Tentu saja saya sadar bahwa Anda dapat menerima pil kilat. Namun, boneka iblis bumi saya masih membutuhkan pil lightning untuk memperbaiki tubuhnya." Xiao Yan memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan boneka setan bumi berwarna perak cerah muncul dengan sekejap. Dia melirik Tang Zhen dan dengan lembut tertawa, "Kepala lembah Tang, pil lightning ini berguna bagiku. Tolong jangan merebutnya dariku." Setelah penyempurnaan oleh pil lightning terakhir kali, kekuatan boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah meningkat. Jika itu menjalani penyempurnaan lain, kemungkinan kekuatan boneka iblis bumi akan meningkat lagi. Benda ini adalah petarung kedudukan tertinggi untuk Xiao Yan. Secara alami akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Zhen kaget saat melihat boneka iblis bumi yang muncul. Kejutan segera melintas di matanya saat dia berseru, "Boneka!" Dengan penglihatan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengidentifikasi boneka setan bumi secara sekilas. Xiao Yan tidak merasa heran tentang ini. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan gelap yang lebat di langit, dan mengangguk. "Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukannya, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi pil lightning. Anda bisa menyuarakan kekhawatiran apapun jika terjadi sesuatu nanti." Meskipun dia tidak menyadari mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan pada bonekanya, pil lightning ini pada akhirnya adalah sesuatu yang telah dipanggil Xiao Yan dan Tang Zhen tidak dapat berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Xiao Yan telah membantunya dengan sukses memurnikan pil bodhisattva api. Tang Zhen secara alami tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang masalah sekecil itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka iblis bumi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Awan gelap yang tebal memancarkan kekuatan petir sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Kejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat dalam intensitas ketika dia melihat bahwa boneka setan bumi dapat tetap melayang di udara seperti seorang elit Gaozong. Hatinya memuji, dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat melihat melalui pria yang sangat muda ini. Orang ini tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pil. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan elit Gaozong.
Semua ini menyebabkan identitas Xiao Yan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di atas panggung batu ditangkap oleh mata orang-orang yang hadir, terutama ketika mereka melihat Xiao Yan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Semuanya tercengang, karena boneka tidak memiliki nafas. Beberapa dari mereka yang memiliki indera yang lebih tajam dapat mengetahui apa itu setelah menyelidikinya. Ini sebenarnya boneka. Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil lightning? Pil lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat tinggi 7 bukanlah permainan anak-anak. Bahkan ahli bintang 5 ke atas Douzong hampir tidak akan bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir merasa sangat tidak yakin tentang Xiao Yan. Namun, karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, semua orang belajar untuk berperilaku sedikit lebih baik. Mereka tidak berani mengejeknya secara sembarangan karena semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki prestasi yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun ini cukup keras untuk Grandmaster Alchemist ini, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Mereka tidak akan bisa melarikan diri terlepas dari betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menerimanya dengan paksa. Tentu saja, mereka bukanlah satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu. Murid Burning Flame Valley di sekitar alun-alun tidak dapat membuat kepala atau ekor dari tindakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima pil lightning. Namun, dia benar-benar kehabisan tenaga. Lupakan tentang menerima pil lightning. Bahkan murid sembarangan Burning Flame Valley akan mampu mengalahkannya saat ini. Apa yang ayah pikirkan? Meskipun boneka itu akan menerima pil lightning, jelas bahwa itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh pil lightning, Yan Xiao akan menderita cedera sebagai akibatnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Alis Tang Huo Air vertikal saat dia mengamati sosok berwarna perak di langit. Dia tanpa sadar dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan tidak peduli tentang banyak mata yang ragu di sekitar alun-alun. Dia juga tidak melakukan apa-apa terhadap mereka karena awan gelap di langit telah melepaskan kekuatan mereka setelah periode pembuatan bir. Raungan menggelegar yang keras terus bergemuruh. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap petir pil ini. Gumam Xiao Yan pada dirinya sendiri. Boneka iblis bumi dibagi menjadi 3 kelas, kelas manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka awalnya disempurnakan, itu dicampur antara kelas manusia terendah dan kelas bumi. Namun, setelah disempurnakan oleh pil lightning sekali, itu telah melompat ke tingkat bumi. Hanya boneka iblis bumi kelas bumi yang mampu melawan bintang Douzong 5 hingga 6. Jika itu adalah boneka iblis langit kelas tertinggi, kemungkinan besar itu akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan di hadapan seorang elit Douzun. Boneka kelas Douzun, hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas membara saat dia memikirkan hal ini. Ini berangsur-angsur menjadi tenang. Jelas tidak mudah mencapai tingkat langit. Hal semacam ini harus dilakukan dengan lambat. Bang, guntur tiba-tiba meledak di langit saat pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Segera, orang bisa melihat kilatan petir perak setebal paha merobek awan gelap seperti ular piton raksasa berwarna perak. Setelah itu, ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran mengalir di hati Xiao Yan saat petir perak itu keluar. Boneka iblis bumi di langit segera bergegas turun. Itu muncul di panggung batu, melebarkan lengannya, dan membiarkan baut berwarna perak itu dengan keras menabrak tubuhnya. Ledakan, petir perak menyambar tubuh boneka itu sementara suara yang dalam dan teredam muncul. Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melompat. Tubuh boneka iblis bumi didorong ke bawah oleh petir perak ini hampir 10 meter, baru kemudian dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, busur petir berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat itu berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan kulit mereka akan terbelah sejak lama. Namun, boneka iblis bumi tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya yang keriput secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Ini benar-benar menyerap energi dari pil lightning. Tang Zhen melihat boneka itu yang baik-baik saja meski telah disambar petir perak.
itu malah menyerap kekuatan baut. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen ketika dia melakukannya. Bang, 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 setelah petir perak dengan mudah diterima oleh boneka setan bumi, awan gelap di langit mulai bergolak dengan intens. Sesaat kemudian, 3 petir lainnya, bahkan lebih kuat dari yang pertama, meluncur turun dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan mengikuti. Ledakan, 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 dihadapkan dengan 3 baut perak ini, boneka iblis bumi tidak ragu-ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Itu tampak seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak ke tubuhnya. Boneka iblis bumi jatuh di bawah serangan sengit dari 3 petir perak, itu menabrak tanah, kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah batu yang keras. Namun, itu bangkit setelah petir perak tersebar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang di udara, muncul seperti dewa perang agung yang tidak akan pernah jatuh. Pil Lightning tampaknya menjadi marah dalam menghadapi provokasi oleh Earth Demon Puppet ini. Itu berulang kali memuntahkan sambaran petir yang sangat besar dari awan gelap. Setelah itu tampak seperti senapan mesin karena mereka memanggil tubuh boneka iblis bumi dengan suara berderak. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan nafas mereka menjadi lamban. Mata Xiao Yan memandangi boneka setan bumi yang dihancurkan lagi dan lagi oleh pil lightning di langit sebelum akan bangkit lagi. Senyuman penuh dengan antisipasi tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat boneka setan bumi akan menjadi setelah disempurnakan oleh pil lightning kali ini. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkan hal ini.